Combien tu prends? Vivre avec moi. Ferme les yeux, je te dis. Comme ça. Par exemple. C'est tendre, c'est chaud. Alors là où c'est l'été. Halo, ngapa Anda lagi kap? Atau amnesia? Pinjol menelepon menagih ke sana kemari. Barang-barang sudah masuk pegadaian semua. Meskipun saya tidak bisa membantu bayar utang Anda, tapi saya akan membantu dengan sedikit menghibur. Saya akan merangkum film berjudul How Much Do You Love Me. Film ini di-launching pada tahun 2005. Bercerita tentang seorang pria yang takluk dan bertekuk lutut oleh seorang perempuan penjual apem yang sudah senior. Saya membayangkan seperti apa bentuknya ya. Maksudnya bentuk bajunya. Penasaran dengan ceritanya? Inilah kisahnya Wong. Pertama kali di layar terlihat seorang laki-laki yang setengah tua tapi masih sehat dan gagah. Dia bernama Franco. Saat itu dia sedang galau karena masalah kesehatan tak kunjung membaik. Gigi sebuah komplek pusat jajanan enak. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang penjual apem mekar yang cedol, bahenol dan masih gemol. Dan dia bernama Danila. Si Franco langsung menanyakan berapa tarif goyang ngeburnya. Tanpa banyak cangkem, Frank langsung membokin Danila 1 tahun. Danila sangat terkejut dengan pernyataan Frank dan tidak mempercayai, malah mengira dia seorang mata-mata atau seorang polisi. Bahkan dia mengatakan, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Frank menceritakan telah menang main slot JP kakak merah sebesar 4 juta euro. Langsung saja dia membawa pulang si Danila. Gak waras nih orang, kalau uang sebanyak itu dibelikan es teh dapat 1 dano itu. Serah lu dah. Combien tu prends? Combien tu fais de clients? Qu'est-ce que tu vas me proposer? Me donner un petit acompte. Setelah sampai di rumah, belum apa-apa Franco mengalami sakit jantung. Gimana kalau diajak mbak-mbaknya untuk mengetes apem mekarnya? Seketika itu Danila memanggil seorang dokter untuk memeriksanya. Setelah dokter itu menasehati Frank untuk tidak tinggal bersama Danila. Kenapa demikian? Karena saking cedolnya mama Danila yang membuat perkutut Frank tidak bisa turun dan terus tegak. Lah, itulah yang menjadi pemicu penyakit jantungnya. Vous avez vu cette femme-là? Évidemment que je l'ai vue. Je vais m'installer chez lui. Setelah keadaan membaik dan sehat kembali, Frank mulai digoda oleh si Danila. Untuk menguji kekuatan perkutut Frank dan menikmati apem Danila, sehingga terjadi permainan berkuda yang sudah ditahan mulai dari kemarin. Hajar bosku. Ça va pas? Besok paginya saat Frank akan berangkat kerja, Danila yang masih belum cet tadi malam kembali lagi memancing Frank dengan menunjukkan gundukan kelapa mudanya dan mulai membukanya perlahan-lahan. Pastinya membuat perkutut Frank bergejolak lagi, tapi karena Frank seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan terpaksa dia harus meninggalkan Daniela untuk bekerja. Saat berjalan melewati tangga, tiba-tiba Frank mendapat serangan jantung lagi. Akan penyakit kok aneh-aneh saja, makanya perkututmu jangan sampai berdiri, dikondisikanlah. Sehingga datang lagi dokter langganannya Frank untuk memeriksa. Setelah memeriksa keadaannya kembali, si dokter mengatakan kepadanya untuk menjauh dari Daniela karena tubuh super dahsyatnya membuat denyut nadinya Frank berjalan dengan kencang yang dapat memicu serangan jantung mendadak. Tidak hanya itu, si dokter memberikan nasihat kepada si Daniela untuk menjaganya dengan baik. Karena apabila terjadi apa-apa sampai dia meninggal, maka itu adalah tanggung jawab si Daniela. Si Daniela siap untuk menjaga dan merawat tentang keadaannya Frank. Pardon? Dans la journée, il faut qu'il marche. D'un coup, ils ont plus assez de tissu. Man, rencontre un garçon sympathique dont je pourrais m'occuper. Singkat cerita, mereka berdua berbulan madu ke Pulau Bali dan berada di sebuah pantai yang indah. Di sini mereka berdua sangat bahagia sekali. Terlihat kelapa muda Danila yang meluap-luap meronta menandakan ingin keluar dari sangkarnya. Tiba-tiba turunlah hujan yang sangat lebat. Mereka berdua pun masuk ke dalam mobil dan sudah dipastikan mereka berdua melakukan permainan berkuda dalam keadaan yang dingin. Pasti seger ya, bagaikan hujan-hujan makan jagung bakar. Sin terlihat Daniela, Frank, dan dokter langganannya untuk makan bersama, mengobrol dan bercanda ria. Daniela menyampaikan kepada dokter bahwa Frank dapat lari 100 meter, bahkan dapat tertawa dan menari dengan bergembira, seperti seorang tidak pernah sakit jantung. Daniela juga bilang bahwa sehari dia bermain berkuda sudah tak terhitung lagi. Mendengar hal tersebut, dokter itu menjadi takut akan kesehatan Frank, dan seketika itu langsung kesehatannya. Alors pourquoi elle courait, nom de Dieu? Dans la voiture.
voiture. Il a rien fait. J'étais sur lui. Keesokan paginya, dokter itu mendapat panggilan kembali dari Frank. Kali ini yang sakit adalah si Daniela, yang selalu merasa pusing dan mual-mual, ingin mendapatkan perawatan dari si dokter. Kemudian masuklah si dokter ke kamar si Daniela. Tak berselang lama, setelah dokter itu masuk ke kamar si Daniela, terdengar sebuah benda jatuh yang membuat Frank pun kaget. Kemudian Frank masuk ke kamar Daniela untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata di sini si dokter mendapatkan serangan jantung dan meninggal seketika. Kejadiannya juga sama seperti kasus Frank, kambuh saat melihat gundukan mudanya si Daniela. Daniela! Oh, qu'est-ce qu'il y a? André, appelle vite les pompiers! Singkat cerita, di kantor Frank terlihat teman-temannya ingin mengetahui sekali apa yang membuat Frank akhir-akhir ini sangat gembira. Kemudian Frank mengajak dan menunjukkan teman-temannya mereka untuk datang ke rumahnya dengan tujuan memperkenalkan kepada bestie-bestie-nya itu. Pada saat mereka semua masuk ke rumah, alangkah terkejutnya karena si Daniela sudah minggat dari rumah. Je vais vous demander de me laisser. Elle va peut-être revenir. Nous les filles, on va rester. Besok harinya Frank kembali bertemu Daniela di rumah bordir. Ternyata Daniela kembali menjajakan apem gemolnya. Dan datanglah wanita lainnya yang sama-sama menjual apem mendekati Frank yang saat itu merasa gelisah dan hanya ada Daniela. Dia berusaha membuat Daniela cemburu dengan pergi bersama gadis yang cantik itu. Daniela memanggil Frank saat itu juga dan mengatakan dengan jujur bahwa dia sebenarnya sangat mencintai Frank, tetapi di sini dia mengatakan bahwa dia telah mempunyai seorang suami. Kemudian Daniela mengajak Frank untuk bertemu dengan suaminya itu. Ya, suami Daniela yang gendut dan sangat sangar itu mengatakan kepada Frank agar menjaga dan jangan merusaknya. Weh, itu emang udah rusak kali. Singkat cerita, Frank dan Daniela pun pulang bersama. Sebagai tanda perdamaian mereka berdua, terjadilah permainan berkuda yang sangat cerot. Karena saking semangat dan tak tertahankan, suara keresahan pun terdengar tetangga sebelah. Dan hal itu membuat tetangganya merasa terganggu. Kemudian datanglah tetangga itu marah-marah kepada Daniela. Femme qui gueule comme ça, Vous arrivez jamais quand vous tirez un coup de vous laissez un peu. c'est bestial et ça gronde, il y a la terre qui tremble. Keesokan harinya, suami Daniela datang untuk menemui Frank dan Daniela. Di sini Frank akan diperas dengan suami Daniela dengan melakukan menukar Daniela dengan chip slot. Karena Frank butuh chip saat itu juga, akhirnya Frank memilih chip daripada apem Daniela yang merekah itu. Walaupun sebenarnya Frank sedikit menyesal akan keputusan itu. Ini film gimana sih kok ditukar dengan chip? Si je te regarde, je suis marrant. C'est un détail important. J'en fais ce que je veux. Je la piétine si je veux. Merci. Karena suami Daniela sudah lama tidak mengendus aroma apem Daniela, mereka berdua melakukan permainan berkuda sebagai obat kangen. Daniela pun tidak merasakan apa-apa karena perkututnya terlalu kecil kali ya. Bahkan Daniela selalu mengingat wajah Frank. Inilah yang dinamakan ingat wajahnya apalagi rasanya. Ne me dis pas qu'il t'a rien fait. Scene terlihat Daniela kembali ke rumah Frank. Saat membuka pintu rumah Frank, Daniela dikejutkan dengan melihat Frank sedang berkuda dengan tetangga sebelah yang kemarin komplain. Ternyata ada batu di balik udang. Lah, minta jatah juga akhirnya. Setelah berkuda dengan tetangganya, keduanya akhirnya saling menyatakan cinta satu sama lain. Bahkan Daniela mengatakan tidak peduli lagi dengan uang yang diberikan dari Frank. Setelah menggarap tetangga sebelah, kali ini dia pun mendapat jatah dari Daniela. Film ini full permainan berkuda lah pokoknya. Ya sudahlah, yang penting kalian seneng ya. Singkat cerita, datanglah teman-teman Frank ke rumahnya untuk menyenguk. Karena di sini Frank bolos sudah 2 minggu tidak masuk kerja. Untuk menghormati kedatangan temannya, Frank mengadakan party time. Semua teman-teman Frank nampak memperhatikan Daniela. Siapa coba yang bisa mengalihkan pemandangan yang sejuk bagaikan pagi hari itu? Teman-temannya merasa iri dan ingin sekali mencicipinya. Saat party dimulai, Daniela tiba-tiba menghilang dan tidak terlihat batang hidungnya. Ternyata salah satu teman Frank ini melakukan berkuda bersama Daniela. Bahkan di sini adegan mereka disaksikan oleh banyak orang. Mais comment résister? D'habitude je résiste, mais là... Meskipun apanya Daniela pernah diendus teman dan banyak orang lainnya, Frank masih mencintai Daniela apa adanya. Kacau. Apakah kalian sama seperti Frank? Komen-komen ya di bawah. Dan film pun buyar. Itulah akhir cerita dari film How Much Do You Love Me yang launching pada tahun 2005.
Makasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wow.